Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu, ya, dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum dan lain-lainnya, ya, memang sedang dalam penguasaan cukong. Sehingga cukong masuk. Nah, cukong yang membiayai pejabat-pejabat publik inilah nanti yang berbalas budi. Kan kita lihat sajalah, apa membela rakyat, apa membangun betul. Kebanyakan yang banyak membangun cukong-cukong itu 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Barat, baik militer maupun sipil, dijadikan keparat. Bangsat itu namanya. Sebenarnya dari sisi hukum militer, saya salah. Terus biasa hidup di lingkungan yang tetangganya pada miskin semua. Sementara negara yang sangat kaya begini, rasanya di dada itu meledak. Jadi ada kemarahan terpendam ya. Iya, terpendam itu ya. Karena kami kan setiap Senin itu semua prajurit Sabta Marga kita ucapkan untuk negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Hedi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Siang ini saya punya tamu dari jauh, Jawa Timur. Dari mana, Mas? Surabaya, Surabaya. Kolonel Rohmat Sahuji, tuh? Suhaji. Sudah purnawirawan. Sudah Gak purnawirawan. apa-apa, saya pakai kolonel aja lah. Iya. Kalau Sahuji ini angkatan laut ya, Mas ya? Iya. Hormat, ini luar Purnawirawan biasa, Angkatan Laut. Purnawirawan Angkatan Laut, dan sempat menggegerkan dengan video ya. Tahun berapa itu? Tahun lalu ya? 2020. 2020. Nanti saya setelahkan videonya buat ngobrol-ngobrol kita. Tapi yang menarik dengan video itu, waktu Mas Rahmat Dikit tuh masih aktif ya? Masih aktif. Masih Iya, aktif. masih Ya? aktif. Itu masih. pulang dari perjalanan ya, duduk di belakang mobil ya. Betul. Di tengah perjalanan ini. Masih punya sopir waktu itu. Sekarang udah nggak ada. Tidak. Mas, itu kan videonya menggelegar sekali ya. Iya. Ngomongnya sih pelan sebagai orang Jawa lah, tapi Jawa Timur Surabaya kan sebetulnya egaliter juga ya. Cuman dari sisi intonasi biasa-biasa aja, apalagi pakai masker kan. Iya. Oke, sebelum panjang lebar ini videonya ya. Nah, videonya nanti. Assalamualaikum teman-teman. Hah, itu tadi saya baca postingan apa Mas Wisnu transparan, bahasanya halus. Mari kita tuh belajar ngomong lugas tegas gitu loh. Jadi memang kondisi negara kita ini kalau dalam pandangan ilmu, ya, dalam pandangan ilmu strategi, ilmu hukum dan lain-lainnya, ya, memang sedang dalam penguasaan cukong. Seperti yang disampaikan Bapak Bambang Susatyo itu yang di MPR itu. Mulainya dari mana? Dari undang-undang politik. Undang-undang politik tentang keuangan ada sumbangan dari asing. Sumbangan partai politik diperkecil. Sehingga cukong masuk. Nah, cukong yang membiayai pejabat-pejabat publik inilah nanti yang berbalas budi. Itu mulai dari tingkat bupati, gubernur, ya mungkin sampai tingkat pimpinan atas. Nah, sehingga semua anggaran ini kebanyakan kita lihat sajalah. Apa membela rakyat, apa membangun betul. Kebanyakan yang banyak membangun cukong-cukong itu. Makanya sampaikan Bapak Menhan saat kampanye, 4 orang mempunyai kekayaan sama dengan 100 juta bangsa kita. Itu dari mana?
Kalau sistem seperti itu jelas, sistem mafia yang diterapkan. Kalau sistem mafia ya jelas tidak akan transparan. Sulit itu. Ya makanya dengan adanya transparansi medsos ini, para cukong itu terancam. Sehingga mempengaruhi, ingin membuat sistem pemerintahan yang oligarki, kekuatan mutlak. Siapa itu? Ya komunis. Sistem pemerintahan komunis, penguasa mempunyai kekuasaan mutlak terhadap rakyat. Untuk diterapkan di Cina yang banyak penduduknya tepat. Bagus itu. Tapi di Indonesia, tidak. Akan sulit. Rakyat itu hidup bahagia. Kekayaan akan sedot karena apa? Kebijakan-kebijakan. Nanti yang menguntungkan juga nggak akan bisa lagi. Kalau tidak, sistem komunis. Itu menurut saya kepentingan daripada Cukong lah. Yang ingin membuat sistem pemerintahan komunis. Sehingga mungkin buat kacau seperti ini situasinya. Lihat aja. Silakan Anda membela rakyat. Anda akan dihujat. Anda akan dihambat. Ini pekerjaan para Cukong. Saya ulangi, menggunakan oknum aparat. Aparat, baik militer maupun sipil, dijadikan keparat. Itu. Jadi, ya ini pandangan saya, kajian, bisa salah. Ini kan grup terbatas, grup perwira semua ya. Ya mari kita berjuang. Ya teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan para Cukong itu bongkar lewat medsos. Bagaimana mereka mengurus perizinan tanah dengan kekuatan uangnya disulap. Misalnya hutan lindung, hutan konversi menjadi hutan produksi untuk perusahaan mereka. Cek aja di laut, lihat undang-undang perikanan. Tanya seluruh perwira angkatan laut, tahu kan? Undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan nelayan. Yang mana di bawah 60 GT. Hanya diberikan edukasi. Bukan ditangkap. Itu masuk mana ya telegram aturan undang-undang itu? Telegramnya ada. Nah ini. Menggunakan oknum. Cukong menggunakan oknum ya. Tapi banyak oknumnya. Jadi marilah kita benahi. Ini diskusi antar perwira. Mari kita berjuang. Kita berjuang. Mengatakan yang benar itu benar. Ya salah-salah. Apalagi saya selaku dosen di Kodiklata. Center of Excellence itu perintah pimpinan. Nah, otak. Namun saya bisa salah. Bisa sampaikan bahwa otak saya tidak pernah selama menjadi taruna. Itu. Mari kita berjuang. Sekali lagi teman-teman di segala sektor berjuang. Bongkar kemaksiatan. Sikat kemaksiatan. Jangan malah pejabat menjadi keparat, pelindung keparat. Bangsat itu namanya. Mengingkari, mengkhianati. Oke, bisa ceritanya itu video itu apa, kenapa gitu loh? Seorang kolonel aktif kok bisa-bisanya bunyi kayak gitu tuh, Pripon? Ya sebenarnya dari sisi hukum militer saya salah. Oke, aku Iya, salah ya. aku salah itu. Jadi namun sebagai anak bangsa terus biasa hidup di lingkungan yang tetangganya pada miskin semua, sementara negara yang sangat kaya begini, rasanya di dada itu meledak. Oh, Jadi ada kemarahan terpendam ya? iya terpendam itu ya, kira-kira begitulah. Itu hasil pengamatan ya, soal dalam tugas, dalam sehari-hari gitu ya? Betul. Dalam kesehariannya kami kan melihat, menganalisa kapal-kapal yang berlayar itu, yang bagaimana tolak dari pelabuhan-pelabuhan kita itu begitu penuh dengan sumber daya alam, namun kenapa kok miskin? Nah itu kami analisa. Keluar gitu ya? Iya betul. Jadi saudara sekalian, Kolonel Romat ini memang bicara soal oligarki, dan menariknya itu dimulai dengan kawan-kawan bla 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 bla, terus juga
disebutkan ada, saya tertarik baca postingan teman siapa disebut nama dia tadi ya. Wisnu misalnya. Wisnu ya. Iya. Itu di grup WA ya, Grup memang WA, itu ya. iya betul. Itu kan agak panjang 6 menitan itu ya, kalau 6 menit lebih ya. 6 menit lebih itu kan berarti kan internal itu grup WA para perwira Angkatan Laut ya. Perwira Angkatan Laut juga perwira kapal niaga, tapi dari pelayaran soalnya. Oke. Ada yang masuk TNI Polri, ada yang di. Oke, tapi intinya itu internal sebetulnya ya. Sebenarnya iya. Itu kenapa kok waktu bicara itu kan sebagai seorang kolonel kan pasti ya mohon maaf kan berhitung ini pasti ada risiko bocor gitu loh. Kalau bocor kan bahaya gitu. Gimana ceritanya? Ya, memang spontanitas itu ya. Ya, Spontanitas memang. Namun ya kita perwira itu kan ya biasa berpikir lah. Biasa berpikir juga risiko itu pasti ada. Dan kami ini kan militer. Siap mati, kontraknya itu pertama siap mati gitu loh. Untuk negara, untuk bangsa ini. Militer ini gitu. Sebetulnya profesi yang rada-rada begini, sorry ya, bukannya merendahkan. Maksud saya tidak ada satupun profesi yang berani tanda tangan kontrak mati dalam arti seperti itu maksudnya ya. Mau jadi lawyer, dokter, insinyur, wartawan, nggak ada. Tapi begitu orang daftar ke militer di kepala desa ada tuh, gue siap mati kan gitu dong ya. Iya. Kapan waktu ditugaskan di mana aja, risikonya mati gue siapkan. Siap memang. Itu yang saya maksud rada begini. Bukan merendahkan justru. Tapi untuk biasa. bangsa dan Untuk negara bangsa loh, negara, untuk bangsa ya. dan negara dari. Itu risiko bocor juga masuk kalkulasi ya. Seketika ngomong ada. Oh. Masuk kalkulasi. Emang sudah begitu marah sampai ngomong seperti itu? Sangat. Melihat bagaimana rakyat itu ya begitu dimiskinkan. Sebenarnya bukan miskin loh. Dimiskinkan. Kami tahu itu apa yang diomongkan Pak Abraham Samad itu sudah kami analisa Yang mana nih, sejak omongannya lama. Yang misalnya kalau ekspor pertambangan itu Kalau dibenahi, mafia tambang dibenahi 20 juta per ini kita sudah tahu dari awal. Nah, kami tahu tiap hari kita ngomong, kita patroli ya di garis perbatasan luar bagaimana mereka tidak bisa masuk mengintervensi negara kita. Pesawat asing lewat aja kita laporan, kita tembak belakang udah peringatan kapal laut, tapi di dalam kok begini, gitu loh. Bangsa itu kasihan gitu loh. Itu kan pengusaha. Iya. Pengusaha yang ngangkutin sumber daya alam kita dari dalam keluar, ya kan. Sementara tadi Mas Rahmat bilang rakyat bahkan seperti dimiskinkan, karena seharusnya dengan sumber daya alam seperti itu kita bukan cuma sejahtera, tapi kita kaya raya kan, rakyat kita kan. Nah persoalannya sebagai orang yang bertugas patroli, nggak bisa menghentikan itu. Seliwar-seliwar kapal-kapal pengangkut sumber daya alam tadi. Kami harus mendapatkan, ya mohon maaf, intern Angkatan Laut sebagai polisi juga tindak pidana tertentu di laut itu harus mendapatkan informasi dari darat gitu loh. Sementara nggak ada informasi kan. Tapi kan bisa atas dasar kecurigaan gitu ya. Saya nggak tahu sih betul nggak, kalau saya salah asal atas dasar kecurigaan kan bisa di stop, diperiksa gitu. Nah kita tidak sembarangan gitu loh. Itu ada protapnya ya. Kami nggak bisa menjelaskan di sini karena kan kami bagaimanapun kami militer waktu itu ya. Walaupun sekarang kami tidak bisa. Yang jelas kalau ada keyakinannya sangat kuat akan kita periksa gitu loh. Akan kita periksa dari Angkatan Laut. Tapi sekali lagi TNI yang sangat hati-hati masalah ini. Kenapa harus begitu hati-hatinya? Harus yakin betul untuk sebuah kapal itu misalnya ada kecurigaan itu. Pada sisi lain mereka umumnya dokumen lengkap. Gitu. Sehingga kami menganalisa sendiri yang diekspor sekian, kami pelajari dari indeks majalah-majalah ekonomi yang diekspor sekian, masuk kok nggak ada. Mas, itulah kira-kira. Ini saya kan pernah waktu itu tahun 90-an 7-an saya keliling sampai ke Kepulauan Riau sana, bahkan sampai ke Kaltara ya, Pulau Nunukan. Saya memang tanda kutip ditugasi oleh Dirjen Bea Cukai. Karena dirjennya bilang, "Dek, tolong lihat anak-anak di lapangan kayaknya boleh nakal-nakal gitu, anak buah ya kan." Jadi saya keliling ke sana dan saya ngobrol tuh dengan para pelaku.
waktu itu ya mobil apa kapal-kapal pinisi lah gitu ya, perahu-perahu pinisi gitu ya, bawa rotan segala macam gitu ya. Dan ngobrolnya ya memang di kafe-kafe, di tempat-tempat hiburan malam lah gitu kan. Saya pura-pura minum apa ngobrol. Jadi mereka tuh misalnya di dokumennya katakan 10 ton bawa rotan gitu ya. Itu isi bisa 20 ton lebih gitu loh. Saya bilang kok nggak tenggelam Bang, udah kita ukur kemampuan kapal kita sungguh-sungguhnya. Seperti kayak truk-truk lah gitu kan. Berat kendaraan maksimal bawa sekian tapi kan suka lebih. Makanya dijalankan lah jembatan timbang tuh walaupun diakalin juga. Nah, itu masa nggak ketahuan sih misalnya dari permukaan air gitu ya. Kalau kapal bawa 10 ton segini, kalau bawa 20 ton segini gitu. Masa nggak ketahuan gitu? Sorry, ini belajar di situ. Iya, kami kira sekali lagi heavy-nya TNI kan saat itu di pertahanan. Itu. Jadi memang ada benda-benda tertentu sehingga ketika ada informasi yang meyakinkan aja kami dirasa akan bertindak. Sehingga sebenarnya kami heavy-nya di pertahanan. Tapi dengan pengamatan tadi sehingga speak up di video macam itu kan karena sudah muntah ya, sudah nggak ketahan lagi gitu. Artinya kan itu memang ada praktek seperti itu gitu loh. Apalagi terbentur peraturan tadi. Iya, terbentur peraturan tadi dan itu pribadi saya saat itu untuk mengetahui, untuk lebih tahu karena kami kan setiap Senin itu semua prajurit Sabta Marga kita ucapkan untuk negara. Kami mengamati ini bagaimana langkahnya dari Departemen Bea Cukai misalnya, kok nggak ada laporan, nggak ada informasi gitu. Sehingga kami itu lebih heavy yang lebih fokus pada pelanggaran-pelanggaran yang pasti. Kedaulatan tadi misalnya. Ya, lebih kita gangguan fokuskan. luar Ya, itu. Tapi saya bisa jawab tuh pertanyaan tadi. Kenapa dari Bea Cukai di mana nggak ada laporan segala macam? Saya bisa jawab itu. Bagus. Jadi menurut para pelaku yang saya temui di bar-bar gitu ya, di bar minuman gitu tuh, mereka bilang kami udah nyebar semua mas. Udah kita sawer semua. Jadi tadi sebelum berangkat di kantor-kantor bos-bosnya sampai di perjalanan kayak bus truk itu kan nyediain korek api, dimasukin duit buat lempar gitu kan. Kalau itu di laut juga begitu, udah kita amankan semua tuh mas. Tapi mohon maaf loh mas ini, kami TNI itu masih punya harga diri. Selama ini kami belum pernah seperti itu. Demi Tuhan, khususnya saya. Ya kalau nggak makan di lapangan kan di laut. Teman-teman kami juga gitu. Bukan kami menutup ada oknum tertentu yang dan kami ketat di Angkatan Laut. Itu. Ini mohon maaf ya, yang kami rasakan seperti itu. Gitu. Oke, balik ke soal video tadi dengan segala macam bunyi-bunyi gitu, ada dampaknya nggak buat internal teman-teman grup WA atau bahkan yang lebih luas lagi setelah video itu meledak berputar kemana-mana? Kan saya aja bukan tentara, saya dapat baca kok, dapat nonton juga kok gitu. Ya memang dengan kesalahan kita selalu kalpur istilahnya, melakukan satu kalkulasi tempur. Kalpur. Nah, itu untung ruginya. Seketika itu terbersih, wah risikonya apa, dampaknya apa. Ya kembali ke tadi bahwa tanda tangan kami ini siap mati. Risikonya kami nanti, tapi spontanitas itu ya mengucap seperti itu aja. Dan kami siap risikonya. Dan gitu, di kalangan teman-teman sebagai garangnya, ini Rahmat nih berani banget gitu nggak? Ada di kantin, semua di kantin itu begitu tahu saya viral itu di kantin itu disiapkan aturan kami biasanya kalau militer itu atasan masuk itu kan disiapkan gitu ya. Namun pada kantin Pujasera yang sering keluar masuk udah itu relatif tidak dilaksanakan. Saat itu disiapkan, nggak tahu ada mayor siapa. Ya, gerak, wah, ada lewat masuk iya. gitu. Dan dampaknya ya, mohon maaf ya, kami menghimbau sih agar masyarakat itu waktu itu ya mengetahuilah bahwa negara kita kaya dan juga mungkin aparat-aparat lain misalnya ya oknum ya tentunya di Bea Cukai, di kepolisian, kejaksaan. Kayak tidaknya negara kita ini dari penegakan hukum. Iya, itu. Nah itu hukum kita ya janganlah seperti sekarang ini, mestinya ya untuk
rakyat. Kita semuanya ada sumpahnya kok. Kita semua bekerja untuk rakyat. Gitu. Nah, kenapa kalau kita membela rakyat kok malah? Tapi hampir semuanya itu dari puluhan ribu yang komentar waktu itu yang ada yang itu puluhan ribu setuju. Namun mungkin ada hanya puluhan aja sekitar 20 orang yang ya mungkin itu kayaknya ya pasar-pasar yang lain. Saya kira setuju lah. Saya kira maksud saya setuju itu artinya merasa terwakili lah. Apalagi kan ini yang ngomong tentara aktif kolonel gitu loh. Kalau tentara udah pensiunan udahlah sering kita dengar ya macam-macam ya. Mohon maaf ya para jenderal, mohon maaf nih. Tapi ini tentara aktif yang tadi sudah kalpur tadi kalkulasi tempur dan risikonya. Ngomong-ngomong soal risiko, ada sanksi disiplin atau apa dari atasan gitu, pimpinan? Ada. Dan memang itu saya salah. Bahkan kalau saya misalnya atasannya itu mungkin saya buat 3-4 kali lebih berat daripada yang diberikan pada saya. Karena tentara aneh ini. Karena memang harus dipegang komando itu. Itu apa sanksinya bentuknya apa itu? Ya biasalah disiplin. Kurungan. Sedikit. Jadi setelah sekalian aturannya beliau ini harus dimasukin kurungan 21 hari. Oke, masih soal sanksi tadi. Saya mau bertanya agak sedikit sensitif. Sanksi itu dijatuhkan semata-mata karena melanggar disiplin. Tentara nggak boleh ngomong, nggak boleh bunyi, atau karena ada pimpinan, oknum pimpinan yang merasa terganggu dengan penjelasan jenengan di video itu. Kami kira kalau atasan itu lebih bijaksana lah, kami kira ya, lebih bijaksana melakukan sebuah langkah tentunya lah itu masuk yang mana kami kira kok pimpinan akan memikirkan untuk keutuhan negara. Kami yakin itu. Lebih pada sanksi disiplin semata-mata ya, bukan karena terganggu. Wah ini gara-gara Rahmat mainan gua keganggu nih gitu enggak ya? Enggak. Insya Allah. Bagus. Masih begini saya sama TNI. Mantap. Masih selayaknya rakyat ini berpikir berharap. Saya ulangi, berharap kepada TNI. Ini memang saya berharap pada TNI. Iya. Saya berharap dan ketika Kunto Pangdam Siliwangi bunyi-bunyi kita senang juga sebetulnya walaupun akhirnya jadi korban juga dia. Tapi itu nanti pembahasannya. Tapi bukan korban itu ya mungkin apa 4 tugas yang harus kami di armada, di pasukan, di staf, di pendidikan gitu. Lebih memperkaya khazanah penugasan. Sekarang untuk penutup, sekarang aktivitas apa setelah pensiun? Itu pensiun dini apa pensiun selesai? Selesai ya. Bukan karena dipecat gitu bukan. Karena meladung. Bukan ya. Selesai ya. Sekarang aktivitas apa? Saya kepala divisi FPPI, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia yang memperjuangkan rakyat, yang intinya itu meneruskan konsep-konsep TNI selagi aktif, tidak berpolitik sana sini mestinya, hanya satu kata, hanya untuk rakyat. Kebetulan saya ngomong di sini sebagai anggota intelijen di FPPI juga begitu. Gitu. FPPI ini yang Pak Kolonel Sugeng Waras itu ya? Betul, sebagai ketua umumnya. Terus ada Pak Narko juga ya, Pak Jenderal Sunarko, Laksamana Slamet. Pak mantan Kasal ya. Subianto, sebagai pembina-pembina barangkali ya. Intinya mengarahkan untuk menyuarakan kan sudah bisa bicara. Jadi tetap untuk rakyat ya. Untuk rakyat. Setelah pensiun lebih bebas ngomong ya. Iya. Tapi tetap pakai normal. Oke Mas Slamet, thank you banyak ya atas penjelasannya. Terima kasih. Terus berjuang. Insya Allah kita bantuin untuk rakyat. Hanya untuk rakyat. Oke, saudara sekalian, saya Hedi Mulyadi untuk FNN untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.